Kali ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung melakukan kegiatan monitoring ke Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, ya kan? Siap. Calon kampung pemekaran Kampung Yakyu. Yakyu. Oke guys, ikuti perjalanan monitoring DPMK bersama tim. Di belakang sebelah kiri kakak Nano, sebelah kanan kakak Freddy. Tim Pak Kadin sudah duluan ya? Siap. Sudah duluan. Oke, let's go. Perjalanan kita kali ini dipimpin oleh Bapak Pendeta sebagai gelombang 2. Gelombang 1 sudah sampai dalam perjalanan ke Kampung Yakyu duluan bersama Pak Kadin. Nah, jadi terus perjalanan monitoring DPMK menuju ke Kampung Yakyu, bagian terluar dari Kabupaten Merauke, berbatasan langsung dengan PNG. Ya, perjalanan dari Kabupaten Merauke atau Kota Merauke menuju ke Rawa Biru atau Kampung Rawa Biru melalui Kampung Yang Gandur membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Setelah meninggalkan jalan utama, yaitu jalan provinsi, kita masuk menuju ke Kampung Yang Gandur untuk menuju Kampung Rawa Biru. Ya, seperti yang dilihat, trekking jalan menuju ke Kampung Yang Gandur tidak begitu baik. Namun inilah perjalanan monitoring untuk menceritakan apa yang ada dan terkait bagaimana kondisi kampung-kampung saat ini. Mengingat curah hujan yang cukup di Kabupaten Merauke menyebabkan jalan utama menuju ke Kampung Yang Gandur dipenuhi air, dan akhirnya kita tiba di Kampung Rawa Biru. Ini kita sudah berada di Kampung Rawa Biru. Kita akan menuju ke kampung terluar dari Indonesia, yaitu bagian calon kampung pemekaran Kampung Yakyu. Dari sini kita jalan pakai Ketinting ya Bapak? Pakai Ketinting. Kurang lebih dari sini dengan Ketinting kita berapa jam? 1,5 jam dengan Ketinting. Oke, ikuti terus perjalanan monitoring DPMK, kegiatan mengamati, mempelajari perkembangan potensi kampung. Dan saat ini mari kita lihat kampung terluar dari Indonesia. Alat transportasi kita amati. Oh, kebetulan alat transportasi yang akan kita pakai berada tepat di depan kita, yaitu alat Ketinting. Adalah alat transportasi yang akan kita pakai menuju ke kampung terluar dari Kampung Rawa Biru atau calon kampung pemekaran Kampung Yakyu, atau lebih tepatnya kampung terluar dari Indonesia ini yang terletak di Kabupaten Merauke. Dan ini adalah salah satu alat transportasi dari Kampung Rawa Biru menuju ke Kampung Yakyu, Ketinting.
Ya, bahasa yang tepat adalah untuk mengakses kampung Yapyu, merupakan salah satu bagian dari kampung Rawa Biru atau bagian terluar dari Kabupaten Merauke. Tidaklah mudah. Kondisi atau situasi yang dihadapi oleh masyarakat kampung di Rawa Biru, akses antar penduduk pun luar biasa atau alternatifnya sangat luar biasa, hanya menggunakan ketinting, dan menjadi salah satu akses utama melalui rawa. Inilah perjalanan kami menuju ke kampung Rawa Biru Yapyu. Akhirnya waktunya untuk tim dokumentari untuk jalan. Kita kuarter terakhir. Kakak, kira-kira dari sini kita ke kampung Yapyu berapa jam? Satu jam ya? Ya. Saya rasa ngeri juga duduk gini. Benar-benar jaga keseimbangan, guys. Kurang lebih kita akan berjalan seperti ini, menjaga keseimbangan 1 jam. Ya, ini adalah kondisi medan yang harus ditempuh dari kampung Rawa Biru menuju ke RT 3 Yapyu, kampung Rawa Biru. Medan yang tidak mudah dan seluruhnya ditutupi air dan 100% rawa. Ya, ikuti terus perjalanan monitoring DPMK, saksikan bagaimana kita mengenal Kabupaten Merauke lebih jauh. Alasan kenapa disebut Rawa Biru? Rawa dia warna biru. Setelah melewati rumput rawa, kita akhirnya keluar menuju rawa yang lebih besar lagi. Dan akhirnya saya temukan bahwa alasan kenapa daerah ini disebut Rawa Biru. Ya, kurang lebih sudah sekitar 45 menit perjalanan dan saya sudah mulai kram. Dan tanpa disadari waktu telah berjalan 45 menit. Dan luar biasa keren dalam perjalanan ini untuk para pengunjung pertama. Selamat datang di RT 03 Yapyu, kampung Rawa Biru, Yonif 611. Tak mau wajib lapor. Ya, kurang lebih seperti ini kondisinya. Dan ya, kita parkir di sana. Kita mengalami sedikit trouble dengan Ron, dan ya, ikut aja dulu terus.
Inilah perumahan masyarakat kampung di Yakyu. Siang, Bapak. Habis ya, 1 jam 45 menit kayaknya. Duduk di perahu satu gaya sih. Tuh kan. Ya oke guys, selamat siang. Sekarang kita sudah di kampung. Sekarang di kampung apa kakak? Yakyu. Yakyu merupakan salah satu bagian kampung dari Kampung Induk Rawa Biru. Ya, sekarang kita mau kemana? Mau nih Pak Letnan? Lupa tempat. Mau pergi laporan ya? Laporan pos. Kita laporan di pos. Pos sedang ada acara kayaknya. Iya, kita laporan di sini. Selamat datang di Pos Yakyu, Satgas Pamtas RI PNG. Kita lapor di mana nih? Di sini ya. Selamat siang, Pak. Sebagai laporan, sekarang kita lanjut monitoring.
rencana tahun 2021 adakan pembangunan di sini yaitu rumah Bina 2 dan telah masyarakat. Juga saya minta banyak terima kasih kepada Bapak Ketua PMK yang telah hadir di Pulau Biro atau Siniasi berarti juga banyak terima kasih juga mungkin saya terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kampung. Mungkin arahan selanjutnya saya persilakan Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan hal-hal dalam rangka juga sekalian rencana pembentukan Kampung Yakni dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kabid. Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini tanggal 22 April kami dari Dinas PMK bisa hadir bersama-sama dengan Kepala Kampung Rawa Biru dan warga masyarakat Yakyu di sini. Perkenalkan, saya Punama Albert Alexander Rapami. Sementara dipercayakan Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Jadi kita di kantor nih yang urus kampung-kampung. Saya datang dengan Maitua ya, Ibu Erna. Maitua cuma berdiri dulu. Maitua. Kemudian bersama-sama dengan saya ini Pak Kabid, Kepala Bidang Pemerintahan Kampung. Beliau yang urus Kepala Kampung, urus aparat kampung, Bamuskam, urus honor-honor, beliau yang urus. Pembinaan, beliau yang urus. Kemudian dengan Pak Gaspar ini ada ini. Ini Kasubag, Kepala Subbag Seksi yang menangani administrasi pemerintahan kampung, bina administrasi kampung. Kemudian ini Letnan Nano, ya. Ini di staf di kantor. Kita panggil Letnan Nano ini. Pak Nano. Bapak, ini pun namanya tidak pakai pam gitu. Kemudian Kapten Freddy. Ini dari kantor semua, cuma kita menyesuaikan dengan tempat kita. Ada bersama-sama dengan kita Pak Kampung sendiri, Pak Sek, istrinya Pak Sek, juga ada Ibu Guru ya. Ibu Guru di Rawa Biru. Kebetulan itu kakak. Nah, dengan Depu suami Pak Guru. Ya, kita datang. Sebenarnya sudah lama kita sudah mau datang. Sudah mau datang, tapi karena waktu dan kesempatan kita belum bisa datang ke sini. Kita bersyukur hari ini atas kemurahan Tuhan kita bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Saya ingat waktu ada kegiatan dari Rawa Biru apa? Dari Badan Perbatasan, bukan dari Badan Perbatasan. Festival budaya ya. Pak Bupati bilang sama Bapak ya? Ya, Bapak Taki. Ya. Garomaiwa. Ya, Pak Bupati bilang mau bentuk kampung kan? Ya sudah, kita menyesuaikan dengan nama yang ada sekarang. Ya. Kemudian beberapa waktu lalu atas penyertaan Tuhan juga saya ketemu dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta banyak cerita kenapa beliau punya hati untuk datang lihat Bapak Ibu di sini, pelayanan, cerita kondisi sampai dengan berapa hari kemarin Pak Pendeta datang bawa data lengkap tentang kampung ini. RT ini belum kampung. RT Yakyu ada 28 kakak. Kemudian dalam komunikasi saya dengan Pak Pendeta, saya bilang Pak Pendeta coba, saya sudah bilang di Pak Kampung berapa kali, tapi Rawa Biru belum ya. Yang Gandur sudah mulai. Coba bentuk BUMK. Kalau lihat kondisi di sini kita bentuk badan usaha milik kampung. Badan usaha milik kampung kita bisa dorong dengan dana desa, bisa membantu di sini. Akhirnya Pak Pendeta datang, sudah duduk dengan Bapak Dorang ya. Bapak Dorang sudah pertemuan, Pak Pendeta sudah datang kasih data ke saya sudah semua. Sudah ada data di saya semua. Kemudian apa yang
jumlah kakak, kemudian kebutuhan. Pak Pendeta sudah sampaikan semua, saya sudah catat. Dan kita datang pada hari ini, pertama kita ambil data lagi. Supaya dalam laporan kita bahwa kita sudah datang melakukan survei ulang dari data yang disampaikan oleh Pak Pendeta, kita orang kaji lagi kembali, kita laporkan ke Pak Bupati. Ya kita semua berdoa, semoga Pak Bupati bisa ambil keputusan untuk membentuk kampung persiapan. Tidak bisa jadi kampung definitif kayak Rawa Biru langsung, tidak bisa. Dari persyaratan ini juga tidak layak jadi kampung. Jumlah penduduk kalau sesuai dengan aturan tidak memenuhi syarat, hanya 28 kakak. Kemudian sarana prasarana lain mungkin tidak memenuhi syarat, tapi kita bisa dorong dalam hal lain. Dengan kawasan strategis nasional, dia berada di wilayah perbatasan, mungkin kita bisa dorong dengan itu. Bapak Ibu, Bapak Pendeta, kita berdoa semua, sehingga kita akan proses ini. Sepulang dari sini, Pak Kabit ada, Pak Kepala Seksi ada, kita proses 2 kampung, 2 usulan kampung. Kampung Yakiu sama Kampung Sarsang di daerah Tanah Miring. Kita akan usulkan 1 kali, kemudian ya keputusan ada di Pak Bupati. Informasi Pak Bupati hari Sabtu ya. Kalau Pak Bupati datang, Bapak dong sampaikan. Sehingga kalau Bapak dong sampaikan lagi, beliau lebih cepat lagi proses. Kita akan sampaikan secara administrasi, tapi keputusan ada di Pak Bupati. Kalau sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan, 3 tahun dulu baru jadi kampung definitif. Tetapi kita tidak tahu proses negara ini kalau kita bisa komunikasi dengan pertimbangan kawasan perbatasan, kawasan strategis nasional bisa dipercepat untuk membentuk kampung. Kalau sudah ada pemerintahan sendiri, Bapak udah ngurus sendiri. Tidak bergantung dari Rawa Biru. Ya, tapi kita bersyukur luar biasa hari ini Pak Kampung laporan bahwa tahun ini beliau fokus untuk bangun Yakiu. Ada 5 rumah mau dibangun di sini. Ada bantuan genset. Tapi kemarin hasil diskusi saya dengan Pak Pendeta, nanti kita akan lihat kembali dari RAP. Kita akan hitung sarana utama yang dibutuhkan masyarakat, pertama air bersih. Dengan air bersih, air yang bersih, kita bisa masak nasi, masak air, minum dengan air yang sehat. Jadi kalau anggaran tidak mencukupi Pak Kampung, kita akan geser 1 rumah. Kita katanya tadi saya lihat ada sumur-sumur ya. Sumur bor di sini ada. Dengan pakai sistem mesin bisa ditarik ke blong, Bapak dong bisa timba air bersih. Bukan masuk ke rumah-rumah, tidak bisa. Nanti ada yang potong pipa lagi. Jadi bikin pakai keran saja, datang ambil. Pak Pendeta cerita, kita cerita semua. Jadi sistemnya seperti itu. Kita akan bikin mungkin berapa titik ya Pak Pendeta, 2 titik mungkin kalau lihat dari kampungnya bisa. Kemudian generator tadi yang direncanakan kita lihat. Genset yang mampu itu untuk kampung ini berapa? Kalau 5 kilo menurut saya tidak mampu. 10 sampai 15 kilo. Kemudian tadi Pak Kampung juga bilang ada mau instalasi listrik ke rumah-rumah. Oke, bagus, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kampung. Pak Kampung bisa alokasikan khusus 2021 ini untuk Yakiu. Saya bilang tidak apa-apa karena Rawa Biru 5 tahun sudah dapat, terus sekarang kasih ke Yakiu lagi. Iya ya Pak Kampung. Tapi kalau bisa ya tidak bisa. Iya, terus yang dituakan di sini ada Pak RT, ada Pak Rail ya, saya lihat nama-nama kemarin sudah ada. Wakil Bamuskam. Wakil Bamuskam di Rawa Biru. Oh iya, luar biasa. Nah, jadi Pak Kampung, Pak Asek, terkait dengan regulasi yang ada, BUMK yang kita dirikan, di sini orang sudah duluan. Orang berpikir juga untuk membantu ya perekonomian di sini. Mungkin dengan BUMK kita lihat apa? Kemarin kita ada komunikasi dengan di Kementerian Desa. Mereka ada minta kita usulkan BUMK ada 5. Kita pulangkan sehingga yang Gandur, untuk yang Gandur juga 1, 3 dari lokasi, 1 yang Gandur, 1 dari sini. Kita usulkan saja ke pusat, mudah-mudahan ada dukungan juga dari pusat. Yang saya minta dukungan dari Pak Kampung adalah secara administrasi orang sudah bentuk. Sekarang secara, kalau orang bilang di sana yuridis formal, secara aturan perundang-undangan, Pak Kampung saya minta tolong kita bikin perkam. Dasar dari sini kita bikin perkam untuk menetapkan BUMK di Kampung Rawa Biru, tapi yang berkedudukan di Yakiu. Itu BUMK apa kemarin?
Dia punya mari bangkit. Bahasa Indonesianya mari bangkit. Saya ada catat kemarin. Bahasa agak-agak. Apa? Kiam Plankai. Kiam Plankai, mari bangkit. Mari hidup. Ya. Kiam Plankai. Orang K yang bikin kapan? Kiam Plankai, mari bangkit ya. Oke, ini nama yang beliau-beliau pilih sebagai nama BUMK di sini. Sepakat toh? Oke. Jadi itu bidang usahanya nanti kita lihat. Bidang usahanya penyulingan, kita masukkan saja ya. Penyulingan minyak kayu putih. Bahkan orang sudah ambil ini ya. Sudah ambil ketel dari sebelah dari PNJ ya. Ketel sudah ada. Luar biasa. Ah. Kemudian bidang usaha lain ya mungkin bidang usaha jasa kios bisa. Tadi Pak Raili bilang mau tanam vanili, silakan direncanakan. Di Sota sekarang kemarin 2 minggu lalu kita dari Sota kita pergi lihat dong punya kebun vanili di Pasar Getaris rumah. Dia tanam ya tumbuh dengan begitu. Apalagi tanah yang masih asli begitu, silakan Bapak orang kembangkan. Di Sota orang beli bibit sekitar 30 sampai 35 ribu bibit yang sudah dikoker. Kalau Pak Raili bisa bikin bibit di sini ke depan untuk bantu masyarakat, silakan. Yang bisa bangun kampung ini kita sendiri. Kita tidak usah harap orang dari luar. Kita sendiri. Jaga keamanan, duduk sama-sama untuk segala sesuatu, duduk sama-sama bicara begini. Terima kasih Pak Pendeta dan pihak gereja PWKI yang sudah sekian lama datang memberikan dukungan. Sekalipun kita pemerintah dari kabupaten belum masuk, baik pihak gereja, PWKI dan semua pihak yang sudah datang memberikan dukungan bagi Bapak Ibu di kampung ini. Terima mereka sebagai saudara. Karena sekalipun tinggal di kota, mereka punya hati untuk datang bersama-sama melihat kita punya yang susah-susah di sini. Jadi tidak ada orang lain yang mau datang bangun kampung kalau bukan kita sendiri. Tidak usah saling iri hati antara satu dengan lainnya. Hilangkan itu. Duduk sama-sama. Ada bantuan, duduk sama-sama bicara. Kalau hanya tahun ini hanya dapat 5 rumah ya sudah. Yang lain tunggu dulu. 5 rumah itu ada dulu, bangun, yang lain masuk. Yang lain tidak usah pikir, kenapa? Tidak usah. Kalau sudah ada kampung sendiri, kamu atur, kamu bertahap bangun. Semua akan dapat. Kalau besok Pak Bupati datang, kamu bicara Pak Bupati. Apa yang kita sudah rencana mau bikin kampung, mohon dukungan dari Pak Bupati. Ya, kalau gabung dengan Rawa Biru kan Rawa Biru tidak mungkin lihat di sini sendiri. Pasti Rawa Biru lihat ada RT 1, RT 2. Ah, sekarang luar biasa, kepala kampung kasih semuanya untuk ke sini. Saya lihat Pak Kampung tadi sudah bicara di depan Bapak dan semua, toh. Pak Kampung tidak mungkin berubah lagi, itu sudah masuk, sudah diputuskan. Pak Muskam ada ini, toh. Jadi begitu. Minta dukungan Bapak Ibu, dukungan doa. Kita akan ambil data lagi, kemudian kita akan proses ini. Yang saya harapkan Bapak Ibu tetap jaga kebersamaan. Sore, mohon izin ini dengan Bapak siapa? Bapak Solomon Bernard Maiwa. Bapak sebagai apa di sini, Pak? Bapak sebagai di sini Bapak RT dan majelis di gereja juga, dikon, dan Bapak juga fokus untuk membangun kampung ini. Bagaimana harapan Bapak tentang Yakyu ke depannya? Yang Bapak harap nanti Bapak usulkan apa yang Bapak pikir, macam ya penerangan kampung, macam mesin, genset, lampu, terus perumahan lagi. Bapak punya harapan untuk itu.
kampung. Untuk kampung maju. Sejauh ini kira-kira menurut Bapak apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan di Kampung Yakyu? Di Kampung Rawa Biru, RT 3 Yakyu Rawa Biru, Distrik Sota. Sekarang mengalami pembangunan itu cuma transportasi dengan itu saja transportasi. Jadi masalah terbesar dalam pembangunan untuk kampung untuk Kampung Rawa Biru, khususnya untuk RT 3 Yakyu Rawa Biru ini adalah jalur transportasi ya. Ya, jalur transportasi. Memang tadi kita sudah lihat juga memang jalur transportasinya cukup sulit. Baik Bapak, terima kasih. Sukses untuk pembangunan Kampung Yakyu ke depannya. Selamat siang Ibu. Mohon izin ini dengan Ibu siapa? Ibu Deborah Doramaing, Sebagai apa di sini Bu? sebagai guru PAUD. Guru PAUD. Bagaimana kegiatan Ibu di sini sebagai guru PAUD? Apa hambatan-hambatan yang Ibu dapatkan atau ada masalah-masalah apa yang berkaitan dengan pendidikan di sini yang susah kah? Ya, Apa itu? ya, tidak ada guru juga di sini. Saya ini masih sekolah, tapi saya suka rela sudah bantu kakak Apon. Harapan Ibu ke depannya untuk Kampung Rawa Biru, khususnya untuk RT 3 Yakyu apa? Ya mungkin kita juga masih tunggu-tunggu untuk mungkin masih tunggu mama Yoka dorang informasinya bagaimana. Ada Apon juga. Kalau ada informasi bagaimana ya ke depan mungkin sekolah bisa berjalan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat sore Bapak. Mohon izin ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Bernard Babinsa Rawa Biru, kampung Yakyu. Mohon izin Bapak berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan di Kabupaten Merauke, khususnya di Rawa Biru, harapan-harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah? Ya, khususnya yang di kampung Yakyu, terutama untuk pemekaran kampung percontohan saya rasa memang untuk di kampung Yakyu ya, bisa dijadikan kampung karena ini kan satu kampung yang dekat dengan dasar. Ada lagi Bapak harapan-harapan Bapak tentang untuk khususnya untuk tempat Bapak bertugas ini sebagai Babinsa berkaitan dengan ekonomi kerakyatan ke depannya apa saja kira-kira? Ya, khususnya untuk masyarakat yang di Yakyu ini kan untuk saya sebagai Babinsa juga kan kita ya Babinsa ditugaskan untuk membantu masyarakat, apalagi kita sebagai Babinsa ditugaskan untuk masalah pertanian. Makanya saya di sini rencana dengan masyarakat kita akan membuat satu lahan pertanian untuk penanaman bawang merah. Maka saya koordinasi dengan masyarakat yang ada di sini. Masyarakat sini sangat senang, tapi itu sudah kita juga harus koordinasi dengan aparat kampung untuk minta bantuan dari dukungan dari kampung. Baik Bapak, begitu saja harapan-harapannya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oke, kurang lebih apa yang bisa kami tampilkan di sini seperti demikian berkaitan dengan kegiatan monitoring perjalanan menuju kampung terluar atau bagian terluar dari Kabupaten Merauke, Kampung Rawa Biru, RT 3 Yakyu, Distrik Merauke.
Ikuti terus perjalanan monitoring DPMK ke kampung-kampung untuk lebih mengenal potensi kampung, menggali potensi kampung apa saja, dan memperkenalkan kampung-kampung yang ada di Kabupaten Merauke kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Oke guys, salam sukses, Merauke hebat, Merauke bisa, Merauke maju. Shalom.